esensi dari hidup itu memang penderitaan, dan untuk 3 semester sampai sekarang mungkin ya saya masih berpegang sama, bukan prinsip tapi itu namanya ya pengertian kali ya, pengertian itu gitu. Dalam hal bahwa memang sebenarnya satu-satunya hal yang masuk akal dalam hidup ini ya memang itu. Eh, Tujuannya apa kita nggak tahu. Kalau Muslim ngomongnya eh, ujian, hidup ini adalah ujian. Kalau Kristen mungkin bakal ngomong kayak penderitaan itu hadir karena Tuhan mengizinkan free will, kehendak bebas dan semacamnya gitu. Tapi indeed yang paling kita ngerti, meskipun kita nggak ngerti usulnya, misalnya awalnya gitu, itu tujuannya apa, tapi it is there. Dan kehidupan itu memang penderitaan secara esensial gitu. But we all need to shut the fuck up about it. Kita semua harus belajar untuk nggak peduli sama itu. Saya selama 3 tahun, nggak 3 tahun, 3 semester, 3 semester di Fakultas Filsafat, eh, cukup amazed dan masih terbantu sama tulisan-tulisannya Schopenhauer dan Nietzsche dalam konteks ini. Dan itu memang berkali-kali membantu saya dalam proses belajar di fakultas ini ya. Meskipun saya nggak masuk ke filsafat kebudayaan atau filsafat keilahian, saya masuk di Integrated Arts di Unpar, ya, yang fokusnya pada seni dan humanitas. Tapi tulisan mereka masih membantu, selain Heidegger, tulisan mereka masih membantu. Dan ya memang Schopenhauer memang bilang begitu dalam in some sense, dan maksudnya kayak dalam sebuah oversimplifikasi yang sangat besar. Tapi video ini memang ditujukan sebagai kritik atas orang-orang yang membaca Schopenhauer dan semacamnya, filsuf sejaman dan sejantra. Mungkin kalau baca Nietzsche juga akan ngarahnya akan ke sana karena memang Nietzsche penggemarnya Schopenhauer gitu. Tapi yang saya baru pelajari adalah akhir-akhir ini saya mempelajari bahwa kita semua harus diam dan ngomong ke diri kita sendiri setiap kali kita preach atau mewartakan pemahaman tersebut. Itu kita harus bilang bacot sama diri kita sendiri. Karena bagi saya absurditasnya hidup dan segala penderitaan ini tuh memang terdengar grande kalau diwartakan ke orang awam gitu. Dan bahkan saya pun selama 2 semester kemarin memang menjadi orangnya seperti itu karena memang enak gitu ngomongnya. Ada satu satisfaction, ada satu kepuasan sendiri dalam mewartakan hal-hal yang anti mainstream gitu ya. Terutama di Indonesia yang negara dengan populasi populasi beragama yang hampir terbesar gitu di dunia. Kayak fun fact aja, umat Kristen di Indonesia tuh jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat Australia in general gitu, dan itu lumayan banyak gitu. Eh, ada kepuasan sendiri dalam hal tersebut. Tapi memang yang saya mau coba sampaikan di sini adalah on how to win gitu. Suffering ya iya memang suffering gitu, tapi we're all here. Kita semua ada di sini, kita semua terperangkap dan terlempar ke dunia ini di mana satu-satunya yang bisa kita ngerti itu cuma penderitaan. Kebahagiaan pun itu sifatnya, saya nggak mau bilang virtual, tapi semat hmm, masih nggak bisa kita ngerti juga gitu kenapa. Kayak misalkan contoh, mungkin orang saintis bakal bilang kalau cinta itu disebabkan oleh hormon
A, dan saya juga nggak terlalu ngerti karena saya nggak terlalu baca tentang hal itu. Tapi maksudnya adalah beberapa hal yang masuk ke dalam kita dan terregister sebagai kebahagiaan itu ada sebabnya dan sebabnya konkret gitu. Tapi yang mereka lupa adalah yang masuk ke persepsi kita tuh bukan itu. Kita selama manusia hidup, manusia ya, maksudnya manusia bukan pra praksara gitu. Selama kita hidup, kita mengenal warna. Kita selalu mengenal warna. Kita bisa mengidentifikasi warna, kita ngerti kita ngeliat warna apa, dan kita bisa bahkan bisa berkomunikasi lewat warna itu gitu. Bahkan selama bertahun-tahun kita selalu menggunakan warna merah untuk emergency, entah itu dalam lampu merah emergency stop gitu, atau ambulans emergency juga warna merah lampunya dan logonya juga warna merah. Tapi kita baru ngerti kalau warna ini punya gelombang itu beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Padahal kita selama ini bisa mengerti itu. Selama ini kita bisa ngelihat itu. Bahkan manusia praksara pun bisa ngelihat warna gitu. Dan mereka juga kayaknya, saya belum baca banyak, tapi mereka juga bisa ngerti dan bisa berkomunikasi lewat warna gitu. Tapi maksudnya adalah si warna-warna ini, meskipun kita baru tahu ternyata dia punya gelombang, kita selalu punya persepsi itu. Kita selalu punya persepsi bahwa yang ini juga kita nggak bisa ngerti banget persepsi itu apa. Bahwa warna-warna tertentu itu punya satu afek yang instan gitu, dan kita bisa nggak terlalu ngerti itu apa. eh ya jadi bahkan science pun belum bisa mereduksi apa artinya kebahagiaan gitu. Bahkan kebahagiaan aja nggak ada di blueprint otak kita. Kita sekarang bahagia 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita melihat kembali momen kebahagiaan itu, kita bakal ngelihat atau merasakan nostalgianya bukan bahagianya. Kita bakal ngelihat merasakan bittersweetnya, kalau mau di oversimplifikasi, di bittersweetnya. Dan itu memang selalu seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu pasti memang ujungnya pada penderitaan. Sebagai contoh, waktu saya semester 2, saya sempat berbagi pendapat sama mahasiswa hukum semester akhir, dan saya mengeluarkan argumen itu bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu menuju ke penderitaan. Lalu ada satu ibu-ibu, dia memiliki pekerjaan untuk mengumpulkan sampah lalu didistribusikan entah kemana, tapi jelas sekali dia dibayar gitu untuk mengumpulkan sampah itu. Lalu teman saya ini bertanya pada saya, kalau misalkan memang semuanya itu berdasar pada dan akan menuju finalnya pada penderitaan, aksi kita kalau misalkan nolong ibu-ibu tadi itu penderitaannya apa? Saya agak kaget dan saya jujur agak mikir dulu di situ. Tapi saya bisa punya kesimpulan bahwa pertama, pun kita mencoba untuk membantu ibu-ibu itu, atau waktu itu kita coba bantu dengan ngebuang sampah kita tuh ke ibu-ibunya gitu. Tapi dengan itu kita membantu produksi sampah plastik juga gitu sebagai konsumen, untuk mengencourage produsen untuk menghasilkan lebih banyak eh, kemasan plastik. Selalu ada kayak gitu, dan kita memang nggak bisa lepas dari rantai itu, saya rasa. Dan memang itu satu-satunya hal yang bisa kita ngerti fully gitu. Dan di titik ini
memang sangat mudah untuk mewartakan hal tersebut agar terlihat pintar, dan karena saya pun melakukan hal yang sama sekali lagi. Tapi yang mau saya katakan adalah kita tuh di sini posisinya agak ambigu gitu, ngerti gak sih? Di di tengah kebahagiaan, iya, bahwa kita bisa ngerasain itu di persepsi dan kesadaran kita. Tapi untuk mendefinisikannya kita nggak bisa. Tapi itu ada. Dan untuk kita mencoba untuk merefleksikan si kebahagiaan itu sebagai antitesis dari penderitaan tadi, itu pun nggak bisa karena pada prosesnya kita malah ngebunuh si kesadaran dan experience pengalaman kita atas kebahagiaan itu gitu. Dan pada akhirnya yang tersisa memang itu lagi, eh yaitu interpretasi saya sih, bukan bukan kata Schopenhauer dan kata Nietzsche. Tapi yang pengen saya omongin di sini sekali lagi, ini saya cuman latihan speaking aja sih di sini. eh kita tuh dilempar, kalau kata Heidegger kita tuh dilempar, dan satu-satunya cara bagi saya terutama itu untuk menang gitu. Kalau mungkin banyak yang familiar dengan myth of Sisyphus, metaforanya Albert Camus gitu. Kita tuh Sisyphusnya memang, iya, memang kerasa kayak gitu, memang kerasa kayak gitu. Satu-satunya yang kita ngerti adalah kita lagi mencoba untuk ngangkat batunya sampai ke atas, dan yang satu-satunya yang kita ngerti juga adalah proses itu akan berulang dan kita terpaksa untuk ngangkat lagi. Itu penderitaan. Tapi yang kita sering kali lupa tuh, kita tuh harus menang gitu. Kita tuh di sini tuh, terutama saya yang secara luas nggak terlalu mendevosikan hidup saya pada konsep Tuhan yang apa kayak satu entitas ya, berkuasa secara fasis dalam satu universe gitu. Saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya nggak bisa mendefinisikannya dengan bentuk apa gitu. Kita tuh di sini tuh ngerasa akan sangat mudah dan sangat addicting untuk sulking bahwa memang kita hidup di penderitaan gitu. Dan satu-satunya hal yang menurut saya penting untuk kita ingat adalah kita harus menang di kehidupan gitu. There's no need, kayak nggak perlu untuk sulking dan merenungkan uh, pengertian tadi secara berlebihan gitu, karena itu udah nggak penting lagi. Kalau kalau kata Aquinas tuh, saya nggak lupa banget, maksudnya kayak nggak terlalu ingat banget quotesnya apa, tapi sesuatu itu bisa jadi kesadaran itu kalau udah jadi action gitu. Bahkan salah satu argumen dia untuk keberadaan Tuhan juga kan itu ya. Dan saya nggak akan terlalu ngomong banyak tentang itu, mungkin di video lainnya. Tapi ya itu. Dan kita tuh harusnya memang mencoba untuk menang dengan cara tetap hidup. Jadi kritik saya adalah if you're still doing that, the whole preaching about how life is essentially a suffering, shut the fuck up bro. Karena udah nggak perlu, itu tuh udah nggak berguna lagi gitu. It is perlu sebagai kesadaran, perlu. Tapi kalau bagi saya sendiri, ubah itu jadi mindset. Kita harus menang, kita harus tetap hidup, kita harus menang. Capek ya, kita harus tetap menang. Menangnya dengan apa? Dengan hidup gitu, dengan tetap hidup. Karena kalau kalau kita ngebiarin batunya eh, di bawah terus,
ya batunya nggak akan pernah ke atas, dan kita nggak pernah dapet the true meaningnya gitu. Ya kita jadi nyerah tuh is, semua orang bisa ngerasain penderitaan men, semua orang. Dan saya ngerasa nggak ada penderitaan lain yang, maksudnya gimana ya, ada satu garis buram di mana kamu nggak bisa menimbang penderitaan satu dengan yang lainnya. Itu tuh abstrak banget. Dan dengan itu makanya kita harus tetap hidup gitu ya, mungkin saya akan recreate video ini di masa depan ketika speaking skill saya udah bagus. Tapi ya itu, ya cobalah untuk menang bro.